Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alifi Alimin dapat kembali menjumpai Anda dalam program Galanggang. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dan akan memberikan Anda informasi seputar olahraga yang ada di Sumatera Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi pertama yang datang dari cabang olahraga karate. Sebanyak 20 atlet karate dari Pengprov Hokkaido, Sumatera Barat akan diturunkan pada kejuaraan karate Kapolres Tebo. Untuk persiapan kejuaraan tersebut, saat ini para atlet masih menjalani TC penuh yang dilakukan di Aula SMKN 7 Padang. Puluhan atlet karate Pengprov Hokkaido, Sumatera Barat ini tengah melakukan TC penuh di salah satu aula SMKN 7 Padang Minggu pagi. TC penuh ini dilaksanakan 4 kali dalam seminggu. Untuk persiapan kejuaraan karate Kapolres Tebo yang rencananya akan digelar dari tanggal 25 hingga 27 Maret 2020 di Tebo, Provinsi Jambi. TC penuh yang telah berlangsung selama 10 hari ini, selain melakukan latihan, komite juga digenjot dengan latihan fisik dan teknik. Pengprov Hokkaido Sumbar berencana akan menurunkan sebanyak 20 orang atlet pada kejuaraan nanti dan berencana berangkat ke Tebo pada tanggal 22 Maret. Pada kejuaraan nanti, Hokkaido Sumbar akan mengikuti sebanyak 15 kelas, diantaranya kelas 55, kelas 48 putri, usia dini, dan pemula. Kejuaraan ini perdana diikuti pasca merebaknya pandemi baru-baru ini. Pihak Hokkaido berharap dapat memberikan yang terbaik untuk Sumatera Barat nantinya. Kami dari Pengprov Hokkaido Sumbar sedang melakukan TC untuk persiapan kejuaraan Open Kapolres Tebo yang tanggal 25 sampai 27 Maret 2022 ini. Jadi kami telah mempersiapkan adik-adik untuk TC kan, sudah lebih kurang 2 hari ya. Karena mungkin kemarin kami setelah mengadakan ujian tingkat sabuk, dari situ kami akan memantau atlet-atlet akan diturunkan. Yang kedua, kami akan memantau atlet-atlet akan dibawa nantinya yang betul-betul potensial yang siap untuk turun. Di samping itu kami juga meminta kepada atlet kami tidak memberikan beban atau target apa-apa. Kami ini mungkin perdana untuk kegiatan keluar dari kejuaraan antar provinsi. Kebetulan undangan memang mendadak karena keadaan COVID ya. Tapi insya Allah karena kemarin sudah ada edaran mungkin kejuaraannya dibedakan di luar daerah dan mungkin ini akan berangkat tanggal 22 ya. Fisiknya tiap hari Minggu. Untuk dua hari sebelumnya kita latihan biasa, latihan teknik untuk persiapan. Adek, ini turun di kelas berapa nih rencana? Di kelas senior. Senior ya? Oke. Senior minimal 5. Ini harapannya nanti seperti apa ini? Targetnya seperti apa ini nantinya? Targetnya ya tentunya untuk menjadi juara. Iya. Agar bisa membawa nama Hokkaido ke depannya jadi yang terbaik. Oke. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Ketua KONI Sumatera Barat Agus Suwardi kembali diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Padang. Pemeriksaan Agus Suwardi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang pada tahun anggaran 2018 hingga 2020. Salah satunya dugaan penyelewengan dana untuk PSP Padang tahun 2018 lalu. Agus Suwardi mendatangi kantor Kejari Padang pada Selasa siang. Kedatangan Agus Suwardi untuk memenuhi pemeriksaan terkait dugaan korupsi dana hibah KONI Padang dengan jumlah 2,1 miliar rupiah tahun anggaran 2018-2020. Salah satunya dugaan penyelewengan dana untuk PSP Padang tahun 2018 lalu. Kepada awak media, Agus Suwardi menyebutkan pada pemanggilan ini dirinya datang ke Kejari sebagai saksi dan memberikan keterangan tambahan untuk 2 orang tersangka, yakni Nazar dan Davidson. Pria yang akrab disapa Abian ini menyebutkan terkait uang yang dikeluarkan untuk PSP Padang dengan jumlah 500 juta rupiah merupakan perintah dari Ketua PSP Padang tahun 2018 lalu. Namun ia enggan menyebutkan nama Ketua PSP yang menjabat pada masa tersebut.
itu saya tak tahu sebenarnya. Saya hanya memberikan keterangan tentang keterangan tambahan untuk saya. Ada hal yang berubah dari pernyataan sebelumnya. Ya, keterangan tambahan itu ya misalnya saya selaku bendahara umum di PSP, maksudnya kan aliran dana itu kan dari pemerintah. Saya selaku bendahara di PSP dan juga ketua Koni Padang. Saya menjalankannya sesuai dengan perintah. Sementara kuasa hukum Agus Suwardi Putri Desi Rizky menyebutkan PSP berdiri sendiri dan tidak ada dana hibahnya. Oleh sebab itu pada masa itu diajukan proposal kepada pemerintah dan proposal tersebut disetujui, tetapi dananya dititip di KONI. Saat itu Agus Suwardi sebagai bendahara PSP serta ketua KONI Padang, sedangkan ketua PSP Wali Kota Padang. Dana tersebut sesuai peruntukan sehingga pihaknya mengklaim ini ada maladministrasi. Kan jelas tadi PSP itu dia berdiri sendiri, ya Bang ya. Dia tidak ada dana, dia tidak ada dana hibah. PSP itu tidak ada dana hibahnya. Jadi dibuatlah proposal, diajukan proposal kepada pemerintah ya Bang. Nah, proposal itu disetujui tetapi dananya dititip di KONI. Pada saat itu ketua KONI-nya Haji Agus Suwardi. Di PSP bendahara. Ketua PSP pada saat itu tuh ketua PSP ini memang wali kota ya, wali kota Kota Padang ya. Saya tidak menyebut nama ya, ini institusi ya, karena memang setiap itu tuh ketua PSP itu memang wali kota ya Bang ya. Nah gitu. Kasih Intel Kejari Kota Padang Roni Saputra menyebutkan 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pidana khusus Kejari Padang. Kejari tidak menampikkan ada kemungkinan pemanggilan terhadap ketua PSP. Tapi ada disebutkan tadi ada keterangan Pak Wali Kota terlibat sebelumnya. Belum kita bisa berikan keterangan secara pasti ya. Kita biarkan tim penyidik untuk mengolah, untuk menggali lebih dalam. Jadi kalau kita keluarkan statement secara langsung nanti opini publik nanti bisa, karena takut kaitannya dengan politik nanti kita tidak boleh mengkaitkan politik dengan pidana. Ya, jadi ada kemungkinan dipanggil. Kalau untuk kemungkinan dipanggil ada kemungkinan, itu kemungkinan bisa saja, tapi untuk hari ini kita belum bisa mengarah ke sana. Syawaludin, Padang TV. Pemirsa, informasi berikutnya datang dari cabang olahraga tenis meja. Dispora Sumbar bersama Pengprov PTMSI menggelar kejuaraan daerah tenis meja se-Sumatera Barat. Kejuaraan ini diikuti sebanyak 306 atlet tenis meja yang berasal dari sejumlah kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Sebanyak 306 atlet tenis meja yang berasal dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat ambil bagian pada kejuaraan daerah tenis meja. Kejurda digelar dari tanggal 16 hingga 22 Maret 2022 lalu di GOR HTT Padang. Ketua Pengprov PTMSI Gustami Hidayat menyebutkan kejurda ini merupakan kejurda yang kedua kalinya diadakan dan akan direncanakan untuk menjadi agenda rutin setiap tahunnya. Target dari kejurda ini adalah untuk menyeleksi para atlet tenis meja yang berkualitas, sehingga para atlet akan difokuskan dalam hal pembinaannya untuk diterjunkan di event-event nasional, diantaranya PON ke-21. Dari 19 kabupaten dan kota, ada sebanyak 17 pengkap yang ikut dalam kejurda tahun ini, yang terdiri dari 4 tingkatan usia, yakni kelas kadet, pemula, junior, dan senior. Selain itu, terhadap pecinta atau penghobi tenis meja juga digelar pertandingan antar PTM yang ada di Sumatera Barat. Di kejuaraan provinsi yang kedua ini, insya Allah rutin kita adakan setiap tahun. Target kita adalah untuk mendapatkan dan menseleksi para atlet-atlet kita di tingkat usia umur, ya. Karena memang di tingkat usia inilah yang akan menjadi utusan dari Provinsi Sumatera Barat untuk event-event nasional nantinya. Makanya kita event terdekat itu adalah PON, ya. Nah, insya Allah dengan
Kejurprov ini kita akan bisa melihat dan mendapatkan atlet-atlet yang berkualitas dari Sumatera Barat sendiri. Sementara itu, Kadispora Sumbar Dedi Diantolani menyebutkan dengan adanya kejurda ini para atlet akan termotivasi untuk berlatih. Di samping itu, melalui kejurda ini mempunyai tujuan penting untuk mempersiapkan atlet-atlet tenis meja yang bisa bersaing untuk mengharumkan nama Sumatera Barat. Kita bersemangat, kita termotivasi karena ada ujungnya dari latihan-latihan yang kita laksanakan. Kalau tidak ada event, tentu saya yakin para peserta ini tidak ada semangatnya. Nah, memang saat ini kita tahu pandemi COVID ini belum berakhir, tetapi keran atau pintu-pintu untuk pelaksanaan olahraga ini Sementara itu pemirsa, sebanyak 218 atlet bulu tangkis yang berasal dari Persatuan Bulu Tangkis atau PB se-Sumatera ambil bagian pada Open Turnamen Mahmuda Cup 6 tahun 2022. Turnamen ini bertujuan untuk mencari bibit-bibit pebulu tangkis sejak dini. Persatuan Badminton Seluruh Indonesia atau PBSI Provinsi Sumatera Barat menggelar Open Turnamen Mahmuda Cup 6 yang digelar dari tanggal 24 hingga 27 Maret 2022 di Hal PB Mahmuda Kecamatan Kuranji, Padang. Turnamen ini merupakan agenda rutin dari PB Mahmuda yang bertujuan untuk mencari bibit-bibit atlet pebulu tangkis yang dapat berkiprah di tingkat provinsi atau nasional. Di samping itu, turnamen ini juga ingin melihat sampai di mana anak-anak PB Mahmuda berlatih selama ini, karena melalui turnamen ini dapat melihat kemampuan mereka. Open Turnamen Mahmuda Cup 6 tahun 2022 ini melibatkan sekitar 25 persatuan bulu tangkis atau PB se-Sumatera dengan melibatkan sebanyak 218 atlet yang ada di Sumatera. Kategori yang dipertandingkan tingkat usia dini putra, tunggal anak-anak putra, tunggal pemula putra, dan tunggal remaja putra. Turnamen ini memperebutkan medali dan tabanas sebagai uang pembinaan. Kejuaraan Mahmuda Cup ini setiap tahun kami adakan di PBMI untuk melihat bagaimana prestasi anak-anak kita atau bagaimana latihan anak-anak kita selama ini. Ini adalah salah satu bentuk uji tanding bagi mereka bagaimana mereka nantinya ke depannya berlatih lebih giat lagi dalam menghadapi event-event baik event nasional maupun event-event yang ada di tingkat provinsi kota. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam Galanggang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Galanggang. Pemirsa, kali ini kita beralih pada segmen fokus dan profil. Event bulu tangkis Mahmuda Cup ke-6 tengah dihelat hingga akhir pekan ini. Kegiatan dengan 218 peserta ini mempertandingkan kelas anak-anak dan remaja hingga ganda non-PBSI. Ketua Pengprov PBSI Sumbar Alfiadi meminta para atlet untuk memanfaatkan ajang turnamen Mahmuda Cup ke-6 dengan sebaik-baiknya. Karena dengan mengukur kemampuan melalui event bulu tangkis se-Sumatera ini akan membuat para atlet lebih termotivasi dan bisa membuat mereka lebih giat berlatih demi mengejar prestasi yang dapat dibanggakan oleh orang tua, pelatih ataupun daerah hingga bangsa dan negara. Hal ini disampaikan Alfiadi saat membuka turnamen Mahmuda Cup 6 di Hall Mak Datuk di kawasan Perumnas Balimbiang. Turnamen ini tak hanya sebagai ajang mengukur kemampuan para atlet usia anak-anak dan remaja,
namun juga sebagai ajang perekat silaturahmi di antara atlet dan pelatih jelang masuknya bulan Ramadan. Tak kurang 25 klub dengan total 218 pemain ambil bagian dalam event ini. Kategori yang dipertandingkan tingkat usia dini putra, tunggal anak-anak putra, tunggal pemula putra, dan tunggal remaja putra. Turnamen ini memperebutkan medali dan tabanas sebagai uang pembinaan. Karena klub-klub ini kan berada di bawah pencak-pencak, dalam hal ini pencak Kota Padang. Jadi kita minta, tadi saya sudah pesan kepada Ketua Harian Kota Padang untuk menggiatkan, mengimbau pada klub-klub untuk mengadakan event, kemudian mengadakan pertandingan, dan juga termasuk dalam hal ini ya seperti Mamuda Cup yang sudah ke-6 kalinya, ya peningkatan prestasi, peningkatan jumlah kapasitas, dan peningkatan ya sarana dan prasarananya. Ini harus kita dukung semuanya untuk kemajuan utama kami di bulu tangkis Sumatera Barat. Ketua Pelaksana Erianto menyebutkan turnamen ini merupakan agenda rutin dari PB Mahmuda yang bertujuan untuk mencari bibit-bibit atlet pebulu tangkis yang dapat berkiprah di tingkat provinsi atau nasional. Di samping itu, turnamen ini juga ingin melihat sampai di mana anak-anak PB Mahmuda berlatih selama ini, karena melalui turnamen ini dapat melihat kemampuan mereka. Kemudian kita tentu mengadakan yang ke-6 kalinya. Untuk yang ke-6 kali ini kita membuka untuk Sumatera. Nah, kemudian nanti di sini kita bisa mengevaluasi anak-anak kita dalam keadaan berlatih. Apakah dia sungguh dalam berlatihnya, bagaimana dia keseriusannya dalam berlatih. Jadi dalam kejuaraan inilah nantinya anak-anak ini tahu kemampuannya bagaimana, keseriusannya bagaimana, tentu tidak lupa juga pada orang tuanya untuk memberikan dukungan dan supportnya kepada anak-anak mereka yang berlatih di PB kita. Erianto meyakini event ini juga menggerakkan perekonomian karena tak kurang 400 hingga 500 orang dari berbagai daerah termasuk di dalamnya orang tua, pelatih hingga manajer klub berada di kawasan hall sejak Selasa hingga Minggu. Bahkan sebagian juga mengontrak di rumah-rumah warga sekitar. Salah seorang ofisial berharap dengan adanya turnamen ini dapat melahirkan pemain-pemain yang handal sehingga dapat turun di Porwil dan PON, karena sebelumnya Sumbar absen dari PON. Pertama, harapan kita tentu melahirkan atlet-atlet yang bisa dibanggakan untuk Sumatera Barat, karena ini atlet-atlet Sumatera Barat yang tampil semuanya, yang atlet potensial. Apalagi kita tahun 2023 itu sudah bisa Porwil, ya kan? Pokros sudah itu Porwil kan. Nah, kita di Sumatera Barat berharap sekali generasi yang ada ini mampu kembali untuk terjun di Porwil dan di PON, karena kemarin kita absen untuk di PON. Salah seorang atlet mengaku untuk persiapan mengikuti turnamen ini, ia melakukan latihan keras dengan target mendapat juara. Mungkin persiapannya selama ini seperti apa? Latihan. Latihan keras. Dan keras di Binatama. Di Binatama. Targetnya untuk mau juara. Ingin jadi juara ya.
Ratna Dewi, karateka dari perguruan Shokaido, adalah salah seorang atlet karate Sumbar yang telah banyak menorehkan prestasi dari sejumlah kejuaraan. Dara 19 tahun yang akrab disapa Ratna ini bercita-cita ingin bergabung di Pelatnas. Bagaimana kisah selengkapnya tentang Ratna Dewi ini? Simak liputan selengkapnya. Ratna Dewi, wanita 19 tahun ini merupakan salah seorang atlet karate yang telah banyak meraih prestasi untuk Sumatera Barat. Mahasiswa Diploma 3 Kebidanan di Stikes Ranah Minang ini sukses menyabet medali di berbagai kejuaraan. Antara lain kejuaraan Kandaga Prana tahun 2015, ia mendapat medali emas pada nomor kata dan nomor komite. Open Turnamen Bukit Tinggi tahun 2018 ia meraih medali perak. Selain itu, kejuaraan antar perguruan tahun 2019 dalam nomor komite ia mendapat medali emas. Serta kejuaraan antar mahasiswa se-Sumatera pada tahun 2021 ia meraih medali perak pada nomor kata dan komite. Anak keempat dari 5 bersaudara ini mulai mengenal bela diri karate sejak duduk di kelas 4 SD. Karena bagi perempuan bela diri sangat perlu. Terlebih saat ini maraknya pelecehan terhadap perempuan. Hal itulah yang membuat Ratna yang saat ini memegang sabuk hitam menjadikan karate sebagai hobi sekaligus untuk mencari prestasi di bidang olahraga. Meski saat ini telah memegang sabuk hitam, Dara yang murah tersenyum ini selalu rendah hati dan tetap bersahaja di tengah teman-temannya. Dia menyebutkan dari berbagai kejuaraan yang paling berkesan baginya, yakni saat mengikuti kejurnas antar perguruan. Dia mendapatkan medali emas dan diberikan reward 1 unit motor. Meski sibuk berlatih karate, namun Ratna tidak melupakan pendidikannya. Karena menurut Ratna harus bisa untuk membagi waktu antara kuliah dan latihan. Karena pendidikan sangatlah penting untuk bekal di masa depan. Sampai sekarang. Itu dulu bergabungnya pertama di mana dulu? Pertama bergabungnya di Inkado, di Polsek Kurangi. Itu alasannya milih karate apa nih? Yang pertama itu karena untuk bela diri, terus yang kedua mau mencari prestasi di bidang lain, seperti bidang olahraga. Ya, prestasi yang menerai apa aja diantaranya dengan? Yang terakhir ini ada kejurnas antar perguruan, terus yang kedua Purkota, terus juga kejuaraan antar mahasiswa se-Sumatera. Sekretaris Umum Shokaido Sumbar, Desurya Umar menyebutkan, Ratna Dewi merupakan salah satu atlet senior Shokaido Sumbar. Di berbagai kejuaraan sudah banyak meraih prestasi. Di samping itu, dia atlet karate masa depan karena masih tergolong muda. Agak cukup menakutkan karena anak perempuan kan. Iya. Nah, terus karena kakaknya juga karate, jadi kata mama. Mama karate? Enggak, kakak. Kakak di? Sama di perguruan Shokaido juga gabungnya. Terus? Kata mama, nggak apa-apa untuk bela diri. Kamu perempuan juga, kamu juga butuh bela diri. Iya. Di Jakarta. Oh, Jakarta. Itu udah dapat emas? Iya, dapat emas, terus dikasih remote 1 motor. Kalau di karate, Ratna ingin ikut
jadi timnas Indonesia. Insya Allah bisa hidup kita. Iya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Anda dapat menyaksikan live streaming Padang TV hanya di www.padangtv.id. Saya Alifia Alimin beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.